Shalom adik-adik. Shalom. Kita bertemu lagi dengan Kak Indri, Kak Cicin di Sekolah Minggu GKPI Tanjung Piayu. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Anak-anak sekolah minggu semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sekali langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami hingga saat ini. Dan karena kasih-Mu juga, Engkau telah memberikan Injil, kabar baik yang menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mensyukuri kemurahan-Mu yang besar dan hidup dengan rendah hati. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbaharui dan senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri ya. kita bernyanyi Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Perasaan
Adik-adik masih semangat kan? Kita bernyanyi Buah-buah Roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita bernyanyi Dikupak-kupakkan sayapnya. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke adik-adik,
Sekarang kita tiba di hukum Taurat. Nah, kali ini hukum Tauratnya berbeda dari minggu-minggu yang lalu. Biasanya kan kakak-kakaknya yang sebutin hukum Tauratnya. Nah, sekarang yang sebutin hukum Taurat yaitu hukum Taurat ke-9 dan hukum Taurat ke-10, yaitu teman kita Ando Tauruk dan Davin Sormin. Berikut ini video mereka. Hukum Taurat ke-9. Janganlah mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai milik sesamamu. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kita bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari minggu ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena anugerah-Mu. Pada pagi hari ini,
kami penuh dengan sukacita di tengah-tengah kehidupan ini. Di tengah-tengah peribadahan sekolah minggu ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mendengar dan menjadi pelaku firman yang akan kami terima sesaat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anak-anak sekolah minggu sekalian, Shalom. Apa kabarnya pada hari ini? Amang berharap bahwa semua anak sekolah minggu yang saat ini sedang beribadah, mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dalam keadaan sehat, sukacita ya, di tengah-tengah penyertaan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam surat Yohanes yang ketiga, pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Semuanya buka Alkitabnya, kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. Surat Yohanes yang ketiga, pasal yang pertama, ayat 3 hingga ayat yang keempat. Sama-sama kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan sebagai landasan khotbah untuk ibadah kita pada hari ini. Anak sekolah minggu sekalian, siapa tadi yang berdoa begitu dia terbangun dari tempat tidur? Siapa yang sudah berdoa tadi? Ayo jujur. Ya. Semoga semuanya anak-anak sekolah minggu kami tadi sudah berdoa ya. Begitu bangun pagi, tidak lupa untuk berdoa. Firman Tuhan hari ini, temanya adalah mendoakan orang benar. Kalau dikatakan berdoa, tentu semuanya sudah tahu ya, apa itu berdoa. Ada yang tahu? Sudah semua tahu ya? Ya, doa adalah napas hidup orang yang percaya. Doa adalah napas hidup orang yang percaya. Artinya tanpa doa, kita ibarat orang yang tidak bernapas, tidak hidup. Jadi orang Kristen harus selalu berdoa dalam hidupnya. Anak-anak sekolah minggu harus selalu ingat untuk berdoa. Pada saat kapankah kita berdoa? Dalam segala kesempatan, Tuhan berikan waktu bagi kita untuk berdoa. Pada waktu baru bangun tidur, pada waktu mau makan, mau berangkat ke sekolah, atau mungkin sekarang ini belajar di rumah, ya. Juga nanti ketika akan mau tertidur, jangan lupa untuk berdoa. Kepada siapa kita berdoa? Tentu kepada Tuhan. Apa yang kita doakan? Beragam hal ya. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, agar kita semakin pintar ya, menjadi anak-anak yang baik, patuh kepada orang tua, takut akan Tuhan. Itulah yang kita minta kepada Tuhan dalam doa. Tapi anak sekolah minggu sekalian, apakah kalian tahu bahwa orang tua kalian juga, Bapak dan Mama, mereka juga mendoakanmu. Mendoakanmu supaya engkau menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan, dan kelak beroleh cita-cita seperti yang engkau harapkan. Firman Tuhan juga di sini mengisahkan bagaimana Yohanes, Rasul Tuhan Yesus, mendoakan seorang sahabatnya
sekaligus orang yang dekat kepadanya yang bernama Gaius. Gaius adalah seorang yang jujur, seorang yang baik hati, seorang yang murah hati, seorang yang benar. Dan Yohanes sangat bangga mendengarkan kisah perjalanan hidup Gaius yang takut akan Tuhan, selalu berbuat yang baik, selalu berbuat apa yang benar, dan Yohanes mendoakannya. Itu sebabnya dikatakan di sini, aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Yohanes sangat senang mendengarkan berita bahwa Gaius hidup dalam kebenaran. Demikian juga Bapak, Mama, orang tua kita semuanya pasti akan sangat sukacita mendengarkan jika anak-anaknya adalah anak-anak yang baik. Tidak ada orang tua yang senang anaknya menjadi anak yang nakal. Semua orang tua senang mendengarkan dan menyaksikan anaknya yang baik. Ada sebuah kisah tentang seorang yang benar, seorang yang jujur. Namanya Rosa. Rosa adalah seorang murid kelas 4 SD. Sekolah di sebuah sekolah di tempat di mana dia tinggal. Suatu ketika di sekolah dia menemukan sebuah dompet. Dia periksa dompet itu, isinya ada sejumlah uang berkisar 1 juta rupiah. Kemudian dia terkejut dan dia berencana untuk mengembalikan kepada yang mempunyai dompet yang terjatuh itu. Dia lihat alamat dari yang punya, begitu jauh rumahnya dari rumah Rosa. Akhirnya dia berencana memberikan dompet yang ditemukannya itu kepada ibu gurunya di sekolah. Namun sebelum ia berikan, tiba-tiba kawan-kawannya datang berkata kepada Rosa, sebelum kamu kembalikan dompetnya, lebih baik kita ambil uangnya dulu. Kita bagi-bagi, kita bisa jajankan untuk hal yang beragam. Dan Rosa mulai kebingungan, kira-kira gimana ya? Apakah uang itu akan dikembalikan, diserahkan semuanya, atau dia akan mengikuti bujuk rayu dari kawan-kawannya itu? Tapi karena Rosa adalah anak yang takut akan Tuhan, dia ingat lagu anak sekolah minggu, bohong-bohong itu dosa. Oleh karena itu, dia tidak mau berbohong. Karena berbohong itu adalah dosa. Dan anak Tuhan tidak boleh berbohong. Akhirnya dia tetap mengembalikan dompet lengkap dengan uang yang ada di dompet itu dan diberikan kepada ibu gurunya supaya ibu guru memberikan kepada yang punya dompet itu. Singkat cerita, dompet itu diberikan oleh ibu guru kepada yang punya dompet itu. Tak lama kemudian, gurunya bersama dengan yang punya dompet itu memanggil Rosa. Mereka sangat bangga memuji kebaikan dan kejujuran Rosa. Mereka juga tidak lupa dalam kehidupannya selalu mendoakan Rosa agar Rosa menjadi anak yang semakin taat akan Tuhan. Karena dia merupakan orang yang jujur, orang yang benar. Abang yakin kita semua, kalian semua anak sekolah minggu pasti mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan ya. Menjadi orang-orang yang benar. Karena itu tirulah contoh hidup yang Abang sampaikan tadi seperti kisah Rosa itu. Yang jujur, yang takut akan Tuhan, mau berbuat apa yang baik. Dan juga seperti Gaius yang selalu berbuat kebenaran dan Yohanes mau mendoakannya. Itu merupakan sukacita yang paling besar ketika kita berbuat apa yang benar. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, jangan lupa juga untuk mendoakan sahabat-sahabatmu, mendoakan kawan-kawanmu, supaya mereka menjadi kawan-kawan yang baik,
teman-teman yang sejati, teman-teman yang setia, yang takut akan Tuhan. Dan juga jangan lupa mendoakan kedua orang tuamu, agar orang tuamu, bapak mama, diberikan Tuhan kesehatan. Itu juga merupakan gambaran daripada kesetiaan anak-anak sekolah minggu yang mau hidup dan bertekun dalam doa. Anak sekolah minggu sekalian, sekarang ini sudah bulan November. Dan tak lama lagi kita akan melewati tahun 2020 ini. Setelah kita memasuki bulan Desember. Biasanya di bulan Desember itu kita merayakan apa? Natal ya. Siapa yang mau merayakan Natal sekolah minggu tahun ini? Ayo angkat tangan. Ada yang mau merayakan Natal sekolah minggu bersama dengan kawan-kawannya? Ya, emang yakin semuanya pasti mau ya. Sudah rindu mau datang beribadah ke gereja. Karena itu, doakanlah kiranya Tuhan memberkati abang kakak sekolah minggu kalian, agar semuanya dapat direncanakan nanti sehingga pada tahun ini anak sekolah minggu juga bisa hadir di gereja dan dapat merayakan Natal pada tahun 2020 ini. Meskipun di situasi pandemik, tapi kita akan melaksanakan Natal dengan tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga semuanya sama-sama nyaman, sama-sama sehat dan juga dapat merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Itu juga merupakan pokok doa kita, menjadi anak-anak yang mau berdoa kepada Tuhan agar perayaan Natal sekolah minggu pada tahun ini dapat berjalan dengan baik. Karena itu anak sekolah minggu sekalian, jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, menjadi kebanggaan bagi orang tuamu. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa yang mengaruniakan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan, para anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Kiranya firman yang kami dengarkan meneguhkan hati dan pikiran mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Agar hal itu menjadi sukacita bagi para orang tuanya. Tuhan berkatilah setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang beribadah, agar mereka menjadi anak-anak yang selalu rajin dan bertekun dalam doa. Karena doa merupakan gambaran daripada kehidupan orang yang percaya kepadamu. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kakak akan membacakan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Kakak bacakan 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kakak ulangi sekali lagi. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Selamat menghafal. Sebelum mengulang persembahan, kita bernyanyi Dison Adong Hubuan Tuhan. Sa
Kita akan mengumpulkan persembahan pada hari ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 14, demikian firman-Nya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Anak sekolah minggu semuanya bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkau sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama memohonkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu sekalian. Amin. Anak sekolah minggu, selamat hari Minggu dan Shalom.